Halo semua, kali ini saya akan menceritakan tentang riddle. Jadi buat yang belum tahu, riddle itu adalah sebuah kisah misteri yang di dalamnya mengandung teka-teki. Sehingga untuk mencerna riddle, kita itu harus berpikir terlebih dahulu untuk mengetahui apa rahasia di balik cerita riddle tersebut. Ternyata saya sangat suka dengan riddle dan menjadi ketagihan. Jadi pertama kali saya berjumpa dengan riddle itu di forum Kaskus. Dan ternyata juga banyak teman-teman lain yang suka dengan riddle dan sama seperti saya, tertarik untuk memecahkan misteri-misteri di dalam riddle. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan ini dia. Halo semuanya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan semuanya stay safe, tidak ada satupun dari kalian yang mungkin menjadi pasien atau korban di saat pandemi seperti ini. Kali ini saya akan bercerita tentang beberapa buah riddle. Mari bersama-sama kita telaah pemecahan dari riddle dan apa misteri di balik riddle ini. Oke guys, sebelum lanjut ke cerita pertama, riddle-riddle kali ini aku ambil dari buku karya Dev Cahyo yang berjudul Dark Stories Riddle. Jadi ini bukunya aku beli di Google Playbook. Buat kalian yang mungkin penasaran juga bisa searching di Google Playbook. Oke, langsung aja cerita pertama untuk kali ini. Oke guys, cerita pertama kali ini berjudul Malam yang Gelap. Malam ini, lagi-lagi aku pulang larut malam. Seperti biasanya, aku melewati jalan yang sama setiap kali aku pulang dari kantor. Sialnya, lampu jalanan yang mati belum juga dibetulkan. Jalanan benar-benar gelap gulita. Untunglah aku cukup hafal jalan sehingga aku bisa berjalan tanpa menabrak suatu apapun. Dari jendela lantai 2 di salah satu rumah, aku melihat seorang gadis. Wajahnya yang cantik namun tampak sedih terlihat jelas sebab ia menyalakan lampu kamarnya. Entah untuk sekadar menghiburnya, aku pun melambaikan tangan. Gadis itu tersenyum dan membalas lambaian tanganku. Aku kembali berjalan. Saat aku menoleh ke belakang dan melihat lagi ke arah jendela itu, aku tak melihat wajahnya lagi. Lampu di kamarnya kini sudah dipadamkan. Ah, sedih rasanya. Aku ingin melihat wajah gadis cantik itu lagi, tapi ya sudahlah, aku pun kembali berjalan dalam kegelapan. Kira-kira kalian tahu nggak misteri di cerita ini apa? Jadi kalau tadi kita baca dari awal, si pencerita bilang bahwa jalanan gelap gulita. Tapi si cewek yang ada di jendela sebuah gedung itu malah bisa membalas lambaian tangan si pencerita. Artinya cewek itu bisa ngelihat si pencerita yang berjalan di dalam kegelapan. Kira-kira siapa tuh ceweknya? Oke, cerita kedua berjudul Kotak Pos. Aku tinggal sendiri di rumah yang bisa dibilang kecil, tetapi cukuplah untuk seorang single sepertiku. Bukannya sombong, tapi aku punya wajah yang lumayan tampan. Banyak gadis yang naksir, tetapi aku jarang menanggapi mereka. Belum ada yang cocok, lagi pula aku juga sibuk sekali bekerja. Aku selalu pulang malam dari kerja dan yang pertama kali kuperiksa ketika sampai di rumah adalah kotak surat. Aku sering mendapat surat dari keluarga, tagihan, rekening koran, dan lain-lain. Aku juga sering mendapat surat dari temanku yang tinggal di luar kota. Namun, surat yang aku dapat beberapa hari ini aneh. Sepertinya dia adalah pengagum rahasiaku. Suratnya tak pernah diberi nama dan alamat pengirim. Isinya pun sangat singkat. Seperti, aku menyukaimu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama padamu, bisakah kita bertemu, balaslah suratku. Surat semacam itu datang setiap hari. Karena merasa risih, aku tak pernah membalasnya. Namun, lama-kelamaan isi surat itu menjadi semakin intens. Kenapa kau tidak membalas? Jangan jual mahal. Aku membencimu. Puncaknya, suatu malam ketika pulang dan membuka kotak pos, aku menemukan kepala seekor kucing yang masih berlumuran darah. Astaga, siapa pelakunya? Apakah wanita pengirim surat itu?
Ah, sudahlah, besok saja aku melaporkannya ke polisi. Yang penting sekarang cepat masuk ke dalam rumah dan istirahat, aku lelah sekali. Oke guys, kira-kira kalian nge nggak dari cerita tadi apa yang aneh? Coba kalian dengerin ulang, terus kalian perhatikan detail-detail di setiap ceritanya. Jadi pertama dia bilang dia itu single, artinya dia tinggal di rumah sendirian. Lalu yang kedua, selama ini dia hanya menerima surat. Tapi terakhir kalinya dia menerima sebuah kepala kucing yang berlumuran darah. Ada yang nge? Coba sekarang kalian searching di Google kotak surat. Maka kalian akan sadar bahwa kotak surat itu lubangnya kecil dan pasti tidak akan muat untuk memasukkan sebuah kepala kucing. Sehingga besar kemungkinan si pengirim surat ini dia mempunyai kunci dari kotak surat si yang punya rumah. Yang mana artinya dia bisa masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci kotak surat tersebut. Sehingga besar kemungkinan orang yang mengirim surat itu sudah berhasil masuk ke dalam rumah si pria dan mencuri kunci kotak surat. Dan bisa saja saat dia pulang dari rumah malam itu, si pengirim surat sudah menunggunya di dalam rumah. Oke, next cerita kita yang selanjutnya berjudul Hadiah Valentine. Aku punya seorang tetangga baru. Sudah seminggu ia pindah ke sebelah rumahku. Namun baru pagi ini aku bisa berkenalan dengannya. Saat itu aku pulang dari jalan-jalan pagi bersama anjingku. Aku adalah seorang gadis yang tinggal sendirian di kota besar. Supaya aman, aku pun memelihara seekor anjing penjaga. Hai, nama saya Mark. Selamat Hari Valentine, katanya sambil mengulurkan sebuah bungkusan coklat berbentuk hati. Namaku Hana. Sayang sekali saya tidak merayakan Valentine, karena saya masih jomblo. Aku tertawa sambil menyalaminya. Tak apa, anggap saja coklat ini adalah hadiah perkenalan kita. Oh ya, ini sebuah coklat lagi untuk anjing peliharaanmu yang gagah itu. Apa kamu penyayang binatang? Sampai anjing saja dikasih coklat. Aku kembali tertawa. Kan anjing juga suka makanan manis, tak salah kan memanjakannya sekali-sekali? Oke, terima kasih untuk coklatnya. Selamat Hari Valentine juga. Selamat Hari Valentine, jawabnya, dan ia pun melambaikan tangan saat aku dan anjingku masuk ke dalam rumah. Benar-benar tetangga yang ramah, pikirku. Nah, kira-kira misteri dari cerita ini ada yang bisa nebak? Kalau kalian ikuti ceritanya dari awal, kalian pasti sadar bahwa si perempuan ini tinggal sendirian di rumahnya dan dia berada di kota besar. Artinya, kriminalitas dan ancaman untuk si gadis ini jauh lebih besar karena dia berada di kota besar. Dan kalau kalian searching sekarang di Google, coklat adalah salah satu makanan beracun untuk seekor anjing. Sehingga kalau anjing kamu kasih makan coklat, maka anjing itu bisa mati. Berarti si tetangga ini punya niat buruk. Dia ngasih si anjing itu coklat supaya si anjing itu mati. Sehingga perempuan yang tinggal sendirian itu tidak ada penjaganya dan dia mungkin bebas melakukan apapun kepada si gadis itu. Cerita terakhir kita untuk kali ini judulnya Malam Jumat Kliwon. Aku merinding melihat kalender. Hari ini Kamis tanggal 13 dan besok adalah Jumat Kliwon. Berarti malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Astaga, mana aku lagi sendirian di rumah karena orang tuaku menginap di rumah nenek. Yang menemaniku di rumah hanya si Meong, kucingku yang pemalas itu. Seharusnya keluargaku memelihara anjing Doberman saja supaya rumahku aman. Akhirnya, aku memutuskan tidur cepat. Namun, sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara. Aku tak berani bangun dan hanya meringkuk di bawah selimut. Saat ada suara langkah yang pelan dan aku yakin arahnya menuju ke ranjangku. Aku berpikir apakah itu hantu? Tapi kan hantu tak punya kaki dan tak bisa berjalan. Suara langkah itu semakin mendekat dan... Meong. Aku melongokkan kepalaku dari dalam selimut. Terlihat kucingku si Meong berjalan dan kemudian melompat ke atas ranjang. Aku pun mengelusnya. Oh, kamu rupanya Meong, bikin kaget saja. Sepertinya aku lupa menutup pintu kamar, makanya si Meong bisa masuk.
Dan aku pun akhirnya memutuskan tidur bersama si Meong. Hahaha, malam Jumat Kliwon yang menyeramkan. Oke, itu dia cerita terakhir kita untuk kali ini. Aku kasih waktu kalian untuk berpikir. Kalau kalian masih bingung, silahkan di pause videonya dan difikirkan kira-kira apa misteri di balik cerita ini. Buat yang udah nggak sabar, sekarang kita bahas. Nah, si pencerita bilang kalau dia tinggal di rumah sendirian dan tidak ada siapapun kecuali kucingnya si Meong. Lalu sekitar tengah malam dia mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, yang sangat ya tidak terlalu kuat, dan saat dia melihat atau mendongak dari balik selimutnya, ternyata si Meong kucingnya. Tapi apa kalian percaya itu adalah langkah kaki si kucing atau si Meong tadi? Nah, untuk kalian yang tidak tahu, bahwa kucing itu paling jago mengendap-ngendap karena di bawah kakinya itu ada bantalan daging yang membuat kucing saat berjalan tidak mengeluarkan bunyi apapun. Berjalan di lantai ya, tapi kalau berjalan di plafon memang terdengar karena ada ruang kosong. Tapi kalau berjalan di lantai, coba sekarang kalian ambil kucing kalian dan kalian suruh jalan. Sesepi apapun suasana, kalian tidak akan mendengar suara langkah kaki kucing kalian. Dan si pencerita mengatakan dia mendengar langkah kaki yang artinya ternyata memang benar-benar ada orang lain di rumahnya. Oke guys, itu dulu cerita riddle kita untuk kali ini. Gimana? Kira-kira seru? Kasih komentar kalau seru atau kalian punya riddle lain yang tidak kalah seramnya. Silahkan ceritakan di kolom komentar. Nanti mungkin akan aku bacain riddle-riddle yang kalian kirim. Terima kasih buat yang sudah menonton dan support channel ini terus. Sampai jumpa lagi di anomali berikutnya.